Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are from group A. Now we will going to explain about speech art. I am Rosa Sonia. I'm a moderator plus first speakers, and the second speakers is Soleha, and the last speakers is Malihatun Nafisa. Okay. The first thing is about kind of speech art atau semacam tindak tutur kata. A speech art of language and linguistic is something expressions by individual that not only shows information but also performs and actions well. Jadi, tindakan bicara dalam bahasa dan linguistik adalah sesuatu yang diungkap oleh seseorang atau individu yang tidak hanya menyajikan informasi tetapi juga melakukan tindakan. Seperti contoh, I would like the kimchi. Could you please pass it to me? Saya ingin kimchi. Bisakah kamu memberikannya kepadaku? Jadi, contoh tersebut dianggap sebagai tindak tutur karena mengekspresikan keinginan seseorang untuk mendapatkan kimchi, serta seperti mengajukan permintaan agar seseorang memberikannya kimchi, seperti itu. Dan speech art is an utterance that speakers make to achieve an innate effect. Some of functions which are carried out using speech art are offering an apology, greetings, request, compliment, invitation, or refusal. A speech art might contain just one word or several words or sentence. For example, thanks and thank you for always were being there for me. I really appreciate it. Both show appreciation regardless of the length of the statement. Jadi, tindak tutur adalah ujaran yang dilakukan pembicara untuk mencapai efek atau fungsi yang sesungguhnya. Beberapa fungsi yang dilakukan ini menggunakan tindak tutur seperti menawarkan, permintaan maaf, salam, permintaan, keluhan, undangan, pujian, atau penolakan. Dan suatu tindak tutur mungkin berisi hanya satu kata atau beberapa kata. Misalnya, terima kasih dan terima kasih karena selalu ada untuk saya. Keduanya menunjukkan penghargaan terlepas dari panjangnya pernyataan tersebut. Seperti itu. That's all for me. Next, the second speakers. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm Solehatul Mukarramah. I'm the second speaker. I want to tell you about classification speech art. Apa itu classification speech art? Berdasarkan fungsinya atau menyebutnya dengan speech function. Intinya, klasifikasi speech art ini menjelaskan tentang fungsi, tujuannya orang itu ngomong apa, seperti itu. Klasifikasi speech art ini ada 5 bagian. Yang pertama, declaration, yang kedua, representative, yang ketiga, expressive, yang keempat, directive, yang kelima, commissive. Yang dimaksud dengan declaration itu speech art that change the world via the U-turn. Artinya, kata-kata yang bisa mengubah dunia. Jadi, speaker mengubah dunia melalui kata-kata. Contohnya seperti, Anda saya pecat, atau saya nikahkan engkau dengan ini dan itu. Seperti itu. Yang kedua, representative. Representative ini speech art that state what the speaker believe to be the care or not. The speaker make word fit the word belief. Yang dimaksud dengan representative ini berkaitan dengan opini, argumen, information. Contohnya seperti Contohnya seperti speaker membuat kata-kata yang sesuai dengan dunia kepercayaan mereka. Contohnya seperti sekarang, bahwa COVID-19 itu meresahkan banyak orang. Seperti itu. COVID-19 itu berbahaya. Seperti itu.
Yang ketiga, expressive. Expressive ini speech that state what the speaker feel. Apa? Ekspresif berkaitan dengan perasaan. Speaker menggambarkan perasaannya. Contoh, I'm lazy. Jadi menggambarkan perasaannya. I'm lazy, I'm hungry, each other. Yang keempat, directive. Directive speech the speaker used to get someone else to do something. Artinya, kata-kata yang membuat orang lain melakukan sesuatu, menyuruh. Contohnya seperti open the door. Gitu. Yang terakhir, commissive. Speech the speaker used to commit themselves to some future action. Artinya, yang ditunjukkan untuk diri sendiri. Contohnya, promise. Contoh kalimatnya seperti ini. Saya akan mengunjungimu nanti. Saya akan bangun pagi besok pada jam 7. Seperti itu. Thank you very much for your attention. The last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Amaliatul Nafisa Ar-Rahdia as speakers. Di sini saya akan menjelaskan tentang direct and indirect speech act. Direct speech act ialah kalimat yang antara structure dan functionnya itu there are a relationship. Jadi berkesinambungan. Contohnya seperti apa? Did you eat a pizza? Nah, dalam kalimat tersebut, dalam kalimat did you eat a pizza, secara structure ini mengandung interrogatif dan secara fungsinya ini ditujukan sebagai question, sebagai pertanyaan. Jadi antara interrogatif dan question ini kan berhubungan. Seperti itu yang dinamakan direct. Sedangkan indirect ialah kebalikan dari direct speech act, yaitu antara structure dan fungsinya tidak ada relationship, tidak ada hubungannya. Contohnya seperti misalkan ada pengunjung bertanya ke satpam, "Excuse me, do you know where the Ambassador Hotel is?" Lalu si satpam menjawab, "Oh sure, I know where it is." Jadi si satpam ini tahu. Lalu dia menunjukkan si visitor ini ke ambasador hotelnya, seperti itu. Jadi maksudnya si visitor ini kan nanya tahu apa enggak, plus mau dianterin ke ambasadornya, seperti itu. Nah, si satpam kan paham ini indirect speech act. Dia bertanya sekaligus minta dianterin ke si ambasador, seperti itu. Itu yang dinamakan indirect speech. Tapi indirect speech act itu lebih diasosiasikan dengan greater politeness daripada si direct speech act, karena indirect speech ini lebih sopan dan tidak menunjukkan imposition atau nyuruh. Seperti contoh tadi kan, misalkan si visitor ini bilang, "Ayo napa anterin ke ambasador hotelnya," kan nggak enak, seperti itu. Jadi kita menggunakan bahasa-bahasa yang sekiranya kita terkesan sopan, seperti itu. Jadi kita lebih baik pakai indirect speech. Okay, that's all from X group. Last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.